Si kelinci dan pengadilan hutan. Di sebuah hutan yang jauh, hiduplah berbagai hewan yang saling menjaga dan membantu satu sama lain. Di tengah hutan, ada sebuah tempat yang disebut pengadilan hutan, di mana setiap perselisihan diselesaikan dengan adil dan jujur oleh hakim yang bijaksana, seekor burung hantu tua yang bernama Pak Hantu. Suatu hari terjadilah sebuah masalah yang melibatkan seekor kelinci bernama Rika dan seekor rubah bernama Rudi. Rika dikenal sebagai hewan yang lincah dan ceria, sementara Rudi seringkali diwaspadai oleh hewan lain karena sifatnya yang licik. Masalah ini bermula ketika Rika kehilangan wortel-wortelnya yang disimpan di ladangnya. Ketika Rika mencari tahu, dia menemukan jejak kaki Rudi di sekitar ladangnya. Rika pun langsung menuduh Rudi mencuri wortelnya. "Aku tahu kau mencuri wortel-wortelku, Rudi. Aku menemukan jejak kakimu di ladangku," tuduh Rika dengan marah. Rudi yang merasa tidak bersalah menyangkal tuduhan tersebut. "Aku tidak mencuri wortelmu, Rika. Aku memang lewati ladangmu, tapi aku tidak mengambil apapun," kata Rudi membela diri. Mereka pun memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan hutan. Di depan Pak Hantu, Rika dan Rudi menceritakan versi mereka masing-masing. Pak Hantu mendengarkan dengan seksama. "Kita akan mencari kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan," kata Pak Hantu dengan bijaksana. "Mari kita periksa jejak yang kau temukan, Rika." Pak Hantu mengajak beberapa hewan untuk memeriksa jejak kaki di ladang Rika. Setelah memeriksa dengan teliti, mereka menemukan bahwa jejak kaki tersebut memang mirip dengan jejak kaki si Rudi. Namun, Pak Hantu tidak langsung memutuskan. "Kita perlu lebih banyak bukti," kata Pak Hantu. "Rudi, apakah ada saksi yang bisa mendukung pernyataanmu?" Rudi berpikir sejenak dan berkata, "Ya, aku bertemu dengan kura-kura Tino saat aku melewati ladang Rika. Dia bisa membuktikan bahwa aku tidak mengambil apapun." Pak Hantu memanggil kura-kura Tino untuk bersaksi. Tino yang dikenal sebagai hewan yang jujur menceritakan bahwa ia melihat Rudi melewati ladang Rika, tapi Rudi tidak mengambil wortel apapun. "Rudi hanya melewati ladang itu. Dia tidak mengambil apapun. Aku bisa pastikan itu," kata Tino dengan tegas. Pak Hantu kemudian berkata, "Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, Rudi tidak bersalah. Namun kita perlu mencari tahu siapa sebenarnya yang mencuri wortel-wortel Rika." Beberapa hari kemudian, seorang tikus bernama Toto datang ke pengadilan hutan dan mengaku, "Aku yang mencuri wortel-wortel Rika. Aku lapar dan tidak tahu harus mencari makan di mana lagi. Aku minta maaf, Rika," kata Toto dengan penuh penyesalan. Rika terkejut, tapi ia juga merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Pak Hantu berkata, "Toto, karena kau telah mengakui kesalahanmu, kami akan memberikan kesempatan padamu untuk memperbaiki diri. Kau harus membantu Rika di ladangnya selama sebulan sebagai bentuk penyesalanmu." Toto setuju dengan tulus. "Aku akan melakukannya, Pak Hantu. Terima kasih telah memberiku kesempatan." Rika yang awalnya marah kemudian berkata, "Aku menerima permintaan maafmu, Toto. Mari kita bekerjasama mulai sekarang." Sejak saat itu, hutan menjadi tempat yang lebih damai. Hewan-hewan belajar bahwa keadilan dan kejujuran adalah kunci untuk hidup harmonis. Rika dan Toto pun menjadi sahabat baik, dan Rudi tidak lagi dicurigai oleh hewan-hewan lain. Begitulah kisah tentang si kelinci dan pengadilan hutan. Cerita ini mengajarkan anak-anak untuk pentingnya keadilan dan kejujuran. Keadilan memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan dengan adil, sementara kejujuran membantu mengungkap kebenaran dan membangun kepercayaan di antara kita. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.